Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Muhammad ibni Abdillahi ahlil wafa wat tuqah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala hazan nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man istanna bisunnati wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Para sahabat, kaum muslimin, hamba Allah yang budiman, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, sampailah kita kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mendekat, kami mengabdi, kami beribadah, kami merendahkan diri. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau pula, hanya kepada Engkau jua kami memohon pertolongan, memohon bantuan, memohon segala sesuatu sehingga kami bisa beribadah, bisa beraktivitas sampai pula kepada jalan yang Engkau redoi, dunia dan akhirat. Para sahabat yang mulia, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini menunjukkan bahwasannya firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mengandung mukjizat yang luar biasa. Bukan perkataan manusia, bukan perkataan jin, bukan perkataan rasul, bukan perkataan malaikat, tapi firman Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalaulah Al-Quran ini dibuat oleh manusia, dibuat oleh selain Allah, pasti dia akan mendahulukan al-isti'anah daripada al-ibadah. Kalau Al-Quran ditulis tangan oleh manusia, ditulis dibuat oleh manusia, pasti manusia ingin buat. Ya Allah, kepada Engkau kami meminta, memohon pertolongan. Baru hanya kepada Engkau kami beribadah atau menghambakan diri. Kalau kita lihat redaksi firman Allah subhanahu wa ta'ala, hanya kepada Engkau kami memohon supaya kami ibadah kami ini diterima. Kemudian hanya kepada Engkau kami mohon supaya permintaan, supaya permohonan kami ini dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setidaknya dalam ayat ini Allah ingin mengajarkan kita bagaimana caranya agar kita mendekatkan diri, bagaimana cara kita mohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Apa itu ibadah? Ibadah di sini para ulama ahli tafsir mengatakan semua perkataan, semua perbuatan, semua aktivitas yang kita lakukan di permukaan bumi ini yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang lain. Ini adalah ibadah. Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, bukan hanya haji, bukan hanya umroh. Tetapi ibadah itu hidup dan mati kita. Setiap helaan nafas kita, setiap perbuatan kita, tingkah laku kita, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di permukaan bumi ini, itulah ibadah pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengajarkan kepada kita dalam ayat ini bagaimana ibadah yang benar, bagaimana minta dengan yang benar, bagaimana cara mohon pertolongan yang benar. Ibadah yang benar itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Iyyaka na'budu. Kita beribadah, kita beraktivitas, kita berbuat, di depan kita ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang melihat kita, yang mengoreksi kita, yang selalu melihat segala aktivitas kita. Sembahlah Allah, kata baginda Rasul, seakan-akan kamu melihat Allah dengan mata hati kamu, dengan keimanan dan keyakinan kamu. Kalau kamu tak mampu sampai ke level itu, yakin dan percayalah, hadirkanlah bahwasanya Allah selalu melihat, selalu menilai apa yang kamu kerjakan di permukaan ini. Allah mengajarkan kita agar kita ini beribadah dengan baik. Saat beribadah,
Allah mengajarkan kepada kita, hadirkan Allah itu di depan kita. Yang kedua, Allah mengajarkan kepada kita, hendaklah ikhlas hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Tidak boleh dicampur, tidak boleh dicampur adukkan, tidak boleh diambil setengah-setengah. Dalam beribadah kita harus fokus mengikhlaskan diri kita, fokus sebenar-benarnya. Puncak daripada perbuatan tingkah laku doa, puncak daripada ketundukan seseorang, puncak ubudiyah seseorang, puncak dari berbagai makrifatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan ibadah. Kemudian Allah mengajarkan kepada kita dalam ibadah itu setidaknya ada 3 hal yang kita perhatikan. 3 hal yang perlu kita ketahui. Dan 3 hal itu harus kita amalkan, harus kita tanamkan, harus kita tekankan dalam kehidupan kita. Yang pertama, al-mulku biyadillah. Seorang hamba, dia tidak punya apa-apa. Yang punya hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha memiliki. Yang kedua, yang harus kita perhatikan, seorang yang beribadah kepada Allah, tertanam dalam jiwanya, terhujam dalam hati sanubarinya, bahwasannya setiap perbuatan tingkah laku yang dia lakukan di atas dunia ini harus sesuai dengan kehendak Maula Azza wa Jalla, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala tempat dia beribadah. Yang ketiga, dalam beribadah itu seorang muslim meyakini dengan seyakin-yakinnya setiap perbuatan, setiap kegiatan, setiap tingkah laku yang dia lakukan itu harus dikaitkan dengan izin Allah, masyiatillah, insya Allah, dengan kekuatan dari Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, satu ayat ini induk daripada agama Islam, intisari daripada agama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita, hendaklah dalam beribadah itu sefokus mungkin, pusatkan perhatian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu harus mengenal sifat, mengenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala tempat kita menghambakan diri. Buktinya, sebelum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita sudah menguraikan bismillahirrahmanirrahim. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Kita kenal asmaul husna, kita kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbil Alamin, pemilik alam semesta. Allah Subhanahu wa ta'ala Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, hari dibalasi semua amal-amal manusia. Allah memperkenalkan dirinya, namun saat ibadah semua sifat, semua jalal wal jamal, keindahan, keagungan Allah itu hadir dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam beribadah itu seseorang membuktikan bahwasannya dia adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita memperbanyak ibadah, kemudian baru kita berdoa mohon kepada Allah. Karena itulah etika orang soleh yang diajarkan oleh baginda Rasul dalam Al-Quran, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, kepada para nabi-nabi, yang diajarkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Nabi Ayub alaihissalam, Rabbi anni masaniyad duru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya ditimpa penyakit, Engkau maha pengasih daripada orang-orang yang pengasih. Engkau maha penyayang dari ada yang berada di permukaan bumi ini. Nabi Yunus alaihissalam, ketika beliau berada dalam perut ikan yang besar, ikan hiu yang besar, beliau bilang, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Beliau tidak bilang, ya Allah keluarkan saya dari perut ikan. Tidak mohon kepada Allah, tidak minta kepada Allah, ya Allah saya ini merasa sempit, merasa susah, merasa tidak enak, tidak nyaman dalam perut ikan ini, keluarkan saya dari perut ikan. Dia tidak bilang begitu. Dia bilang, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali hanya Engkau. Saya adalah orang yang berdosa, sudah salah melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang nabi. Jadi ibadah dulu, menghambakan diri kita dulu kepada Allah, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tundukkan diri kita, sadarkan diri kita dengan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kita minta pertolongan, wa iyyaka nasta'in.
Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan membaca ayat ini hadirlah dalam jiwa dan benak kita bacaan dalam solat, bacaan di luar solat, bacaan dan kapan dimanapun. Kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita yang mengucapkan ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang mengucapkan itu orang yang tidak punya apa-apa. Yang mengucapkan itu fokus akan Allah, selalu berada, melihat, menyaksikan dia, mengayomi dan melihara dia di permukaan bumi ini. Semoga dengan konsep ibadah, kemudian permohonan agar ibadah kita ini diterima, dimudahkan, dilancarkan, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan selamat dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum innahu huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi